A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus shalawati ala sayyidil khalq Muhammad wa ala hudatil mayamin min alihi tahirin wa ashabihil muntajabin. Bahasan kita pada hari ini adalah daurul insan fi harakatit tarikh, atau peran manusia di dalam gerakan sejarah. Telah kita bahas sebelumnya atau pada dua pertemuan sebelumnya bahwasanya agama memiliki pengaruh dalam gerakan sejarah manusia. Tapi untuk memahami pengaruh agama dalam gerakan sejarah dan perjalanan sosial umat manusia, maka ini bergantung kepada dua hal yang perlu kita batasi atau kita perlu dudukan posisinya. Nah, peran dua hal ini yang telah disebutkan pada pertemuan sebelumnya dalam pembahasan alaqah, hubungan atau relasi, di pembahasan relasi antara manusia dan alam atau bumi. Nah, di kitab ini disebutkan bahwasanya ada dua rukun atau dua asas utama yang tetap, yang tidak pernah berubah. Adalah yang pertama adalah al-insan, manusianya, yang kedua adalah at-tabi'ah, alamnya. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang al-insan, manusianya, okay, dan perannya di dalam gerakan sejarah dari sisi pemahaman atau dari pandangan Al-Quran. Al-insan huwa al-asas fi harakatit tarikh. Manusia, dia adalah asas atau dasar di dalam gerakan sejarah, atau dia adalah qaidah. Dia adalah qaidah atau dia adalah kaidah di dalam gerakan sejarah. Sebagaimana pembahasan kita bahwasanya kita telah membaca bahwasanya manusia adalah makhluk yang memiliki karakteristik internal, atau dia memiliki level internal yang tentunya akan berbeda dengan level eksternalnya. Nah, ketika kita memahami dalam level internal atau karakteristik internal, atau dalam kitab ini penulis menyebutnya sebagai al-muhtawa dakhili. Nah, al-muhtawa dakhili ini bagi manusia adalah al-asas li harakati tarikh. Dia adalah asas atau dasar dalam gerakan sejarah atau bagi pergerakan sejarah. Nah, kenapa dia disebut sebagai asas dalam gerakan sejarah? Karena dia berbeda dengan gerakan-gerakan yang lain. Manusia dalam gerakan sejarahnya, dalam gerakannya memiliki namanya ada harakatu ghoyah. Okay. Gerakan yang memiliki tujuan. Dia bukan gerakan sababiyah. Dia bukan gerakan sababiyah saja, atau dia gerakan karena ada sebab saja. Tapi dia adalah karena gerakan memiliki tujuan. Dia tidak bisa dibatasi pada satu dimensi, yaitu sebab. Nah, dikatakan bahwasanya karena dia adalah gerakan yang memiliki tujuan, dia memiliki tujuan atau dia memiliki sebab tujuan. Nah, ini adalah berkaitan dengan masa depan, berkaitan dengan masa depan. Masa depan itulah yang menggerakkan aktivitas sejarah. Masa depan itulah yang menggerakkan aktivitas sejarah. Maka dia apa? Maka dia realitas sejarah itu, masa depan itu dia belum memiliki eksistensi aktual atau keberadaan aktual. Nah, keberadaan aktualnya masa depan itu bergantung pada namanya pikiran dan gagasan yang kemudian di masa yang akan datang dia mengaktual dalam kehidupan sehari-hari manusia. Oleh karenanya, gagasan, akal atau pikiran manusia
dia mengangkat atau mempertahankan dan menggerakkan perjalanan sejarah itu sendiri. Dia menggerakkan perjalanan sejarah itu sendiri. Nah, inilah gagasan-gagasan pemikiran manusia atau gagasan-gagasan internal manusia membentuk atau terrepresentasi dalam sisi pemikiran atau pada sisi pikiran ini mengandung namanya tanggung jawab, tujuan, mengandung tanggung jawab tujuan di masa yang akan datang. Nah, di satu sisi juga dia membentuk ruang lingkup apa yang harus dijalankan. Gagasan-gagasan inilah yang kemudian nanti akan memberikan warna atau gambaran dalam perjalanan sejarah. Nah, karena di sini yang bicara tentang realitas internal ini, di sana ada persoalan penting yang harus dipahami. Yang pertama adalah berkaitan dengan al-fikri, yang kedua adalah berkaitan dengan al-iradah. Ya. Pertama dari sisi pemikiran, dan kedua dari sisi iradah atau kehendak yang dimiliki oleh manusia. Nah, iradah dan kehendak inilah kemudian yang menggerakkan manusia untuk mewujudkan atau mengaktualkan apa yang ada di dalam realitas internalnya atau yang ada dalam gagasan internal dirinya yang akan membentuk realitas itu sendiri. Nah, karena pikiran dan iradah ini dia membentuk atau menggerakkan masa depan, maka di sana ada pemahaman bahwasanya pemikiran dan iradah inilah yang merealisasikan atau mewujudkan tindakan-tindakan aktual. Dia bukanlah tindakan-tindakan potensial, tapi tindakan-tindakan aktual tentang masa depan. Nah, tindakan-tindakan aktual tentang masa depan inilah kemudian menuntut untuk melakukan atau merealisasikan apa yang dipikirkan oleh manusia dan apa yang dikehendaki atau yang diinginkan oleh manusia. Al-muhtawa dakhili huwal asas fi taghyiril istima'i. Al-muhtawa dakhili yang kita sebutkan tadi ada dua, yaitu dua hakikat yang ada pada diri manusia, yaitu pemikiran dan iradah. Nah, pemikiran dan iradah, pemikiran dan kehendak manusia, dia adalah qaidah, dia adalah kaidah atau dasar terhadap perubahan sosial. Oke. Dia adalah dasar terhadap perubahan sosial. Nah, dua hal ini atau dua persoalan utama, dua hal utama ini, pemikiran dan iradah ini, pada hakikatnya dia adalah bicara tentang level diri manusia, level internal diri manusia, yang di sana ada hal-hal yang manusia yang ingin dicapai. Nah, pemikiran dan iradah ini yang menggerakkan manusia pada sisi tujuan, pada ghoyah atau tujuan. Maka di sana dari tujuan ini ada terrepresentasi atau teraktualkan tujuan-tujuan dari sisi pemikiran dan iradah dalam gerakan sejarah. Nah, kalau kita memahami bahwasanya iradah, pemikiran, dia hanyalah sebagai konsepsi dalam diri manusia, maka konsepsi inilah sebenarnya yang menggerakkan eksternal atau realitas eksternal manusia. Konsepsi inilah atau pikiran dan iradah inilah yang menggerakkan manusia di realitas eksternalnya. Jadi apa yang terjadi di luar diri manusia itu adalah representasi dari pikiran dan iradah yang muncul di dalam diri manusia. Nah, makanya dari sini bisa dikatakan bahwasanya, perkataan ini menjadi benar bahwasanya, atau pernyataan ini menjadi benar
bahwasanya al-muhtawa dakhili lil insan huwal asas li harakati tarikh. Oke. Bahwasanya level internal manusia atau karakteristik internal manusia itu adalah asas atau dasar bagi gerakan sejarah. Wa bina'ul istimai al-uluwi. Kemudian membangun masyarakat ideal. Nah, level internal manusia atau muhtawa dakhilinya ini atau iradah yang disebutkan, iradah pikiran dan iradah yang disebutkan, kehendak yang disebutkan tadi adalah dasar bagi gerakan sejarah, dasar bagi untuk membangun masyarakat ideal. Ya. Yang mana apa? Yang mana di luar atau di luar di luar diri manusia atau eksternal manusia itu bergantung pada namanya pemikiran dan iradah. Ketergantungan atau adanya hubungan antara realitas eksternal dan internal diri manusia, maka kita bisa memahami bahwasanya ada sesuatu yang tetap atau hal yang pasti dalam gerakan sejarah, bahwasanya adalah digerakkan oleh pemikiran dan iradah. Itu adalah dua rukun yang adalah al-muhtawa dakhili atau kondisi internal, level internal manusia yang menggerakkannya. Nah, ketika terjadi perubahan pada pemikiran dan iradah atau ada perubahan pada level internal manusia, maka di sana juga akan terjadi perubahan pada level-level eksternal atau akan terjadi pada perubahan pada bangunan dasar untuk membangun masyarakat ideal. Ada perubahan pada sisi internal manusia atau level internal manusia mengakibatkan perubahan pada level eksternal. Makanya dapat dipahami di sini bahwasanya level eksternal bergantung pada level internal. Makanya kaidah secara internal ini disebut sebagai kaidah yang tetap. Bahwasanya pikiran dan kehendak-kehendak atau iradah manusia itu menjadi kaidah yang tetap dalam memahami gerakan sejarah. Nah, ketika pemikiran dan iradah atau al-muhtawa dakhili ini tetap, maka asasnya itu menjadi tetap, tidak ada perubahan. Nah, ketika ada perubahan, maka berubah juga cita-cita atau tujuan untuk membangun masyarakat yang ideal atau menggerakkan sejarah. Ketika ini berubah, maka dapat dipahami bahwasanya pada level eksternal manusia, yaitu gerakan dan bangunan sosial idealnya bergantung pada level internal manusia, yaitu pikiran dan iradahnya, pikiran dan kehendaknya manusia. Nah, hubungan ini kita bisa memahami bahwasanya hubungan ini disebut dengan hubungan sebab dan akibat. Oke, sebab dan akibat. Hubungan ini atau relasi antara level internal dan eksternal ini adalah hubungan sebab akibat. Perubahan yang terjadi pada level internal mengakibatkan perubahan pada level eksternal. Karena sesuatu yang tetap berubah, maka yang ada atau yang aktualnya juga akan menjadi berubah. Nah, inilah sebelumnya kita sudah mengulas ayat-ayat yang berkaitan dengan perubahan. Bahwasanya bismillahirrahmanirrahim, innallaha la yughayyir ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Oke, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum apa yang ada pada satu kaum sampai mereka mengubahnya sendiri. Oke. Atau mereka melakukan perubahan sendiri. Nah, sebelumnya kita mengatakan bahwasanya ayat ini menjelaskan perubahan itu tergantung pada level internal manusianya. Perubahan itu tergantung pada level internal manusianya, yang mana ini adalah hal yang sangat prinsipil dalam perubahan atau gerakan manusia. Karena di situ syaratnya itu adalah bahwasanya manusialah yang pertama harus mengubah.
Kalau manusianya tidak menginginkan perubahan, maka tidak ada gagasan atau pikiran dan tidak ada keinginan untuk melakukan perubahan atau gerakan, maka tidak ada gerakan, bahkan akan mengalami sebuah kemunduran. Nah, di sini sebutkan bahwasanya anal muhtawa dakhilil insan huwal qaida wal asas lil bina'il uluwi. Oke, li harakati tarikhiyah. Di sini disebutkan bahwasanya muhtawa dakhili, yang kita sebutkan muhtawa dakhili itu adalah pada level internal tadi adalah pemikiran dan iradah bagi manusia adalah qaidah, okay, atau kaidah dan atau dasar untuk membangun apa? Membangun idealisme, ya, membangun idealisme dan menggerakkan sejarah atau untuk gerakan sejarah. Nah, ayat ini berbicara tentang apa? Tentang dua perubahan. Oke, ayat ini yang berbicara tentang dua perubahan. Salah satunya adalah bicara tentang perubahan sebuah kaum. Oke. Yang kalimat pertama innallaha la yughayyir ma biqaumin itu adalah bicara tentang perubahan sebuah kaum. Apa yang berubah pada sebuah kaum? Apa yang berubah pada sebuah kaum? Itu menjadi pertanyaan bagi kita. Nah, realitas eksternal dalam sebuah masyarakat, realitas eksternal atau apa yang aktual di luar diri kita itu adalah menjadi representasi dari sebuah perubahan atau gagasan yang kita miliki, gagasan dan kehendak yang kita miliki. Nah, perubahan ini yang salah satu disebutkan tadi dalam ayat ini kalimat pertama bicara tentang perubahan sebuah kaum. Perubahan ini tidak akan terjadi kecuali mereka sendiri, kecuali manusia sendiri yang kaum itu sendiri yang mengubahnya. Nah, makanya disebutkan bahwasanya oleh karenanya perubahan asas atau dasar itu, maka dia juga mengubah adalah perubahan pada realitas, pada internal kaum itu sendiri. Perubahan yang terjadi itu, perubahan pada dasarnya merupakan perubahan asas atau perubahan kaidahnya atau dasarnya adalah perubahan yang terjadi di dalam diri atau internal manusia itu sendiri atau internal kaum itu sendiri. Nah, perubahan ini bicara tentang perubahan kondisi, perubahan kondisi, perubahan sejarah, perubahan sosial, itu yang dibicarakan. Makanya bahwasanya perubahan apakah itu adalah pada perubahan individu, dua individu, atau dia perubahan pada sekelompok masyarakat, maka itu juga membentuk apa? Dia itu juga akan mempengaruhi perubahan-perubahan pada sebuah kaum, kondisi sebuah kaum. Nah, kita berbicara umpamanya seperti pohon. Oke, kita berbicara seperti pohon. Nah, makanya disebutkan bahwasanya perubahan eksternal bergantung pada perubahan internal, dan perubahan internal pikiran dan kehendak yang dimiliki oleh sebuah kaum itu akan mengubah jalannya sejarah juga, Nah, makanya disebutkan bahwasanya perubahan umat itu tidak bisa sepenuhnya digantungkan pada perubahan individu atau perubahan sebuah kaum itu tidak bisa dikatakan sebagai perubahan individu, tapi di situ karena ada pikiran dan kehendak bersama, kemudian mengaktualkannya dalam kehidupan sosial, maka itu menjadi representasi dari sebuah kaum, karena di sana tidak bicara tentang individu-individu. Oke, di ayat itu tidak bicara tentang individu, tapi bicara tentang kaum. Nah, apa relasi dari perubahan hubungan antara
level internal manusia dengan kehidupan sosialnya. Apa relasi di antara keduanya? Perubahan pada level internal dan sosialnya, perubahan sosialnya. Nah, pertama bahwasanya pikiran itu membawa manusia pada satu gagasan yang sangat tinggi atau sangat ideal. Pikiran itu membawa manusia pada gagasan ideal tentang kondisinya. Nah, iradah, kehendak atau kecenderungan-kecenderungan itu, iradah dan kecenderungan-kecenderungan merupakan bangunan internal atau dia menjadi kaidah dalam diri manusia untuk membangun masyarakat atau menggerakkan masyarakat, menggerakkan sejarah secara ideal. Nah, inilah dua hal inilah, pikiran dan iradah inilah yang disebut dengan bangunan ideal atau cita-cita ideal bagi sebuah masyarakat atau sebuah kaum. Nah, iradah yang menggerakkan manusia pada tindakan-tindakan aktual di eksternal dirinya atau dalam eksternal dirinya, kita bisa melihatnya pada tindakan-tindakan aktual itu. Nah, tidak mungkin kita bisa menjelaskan secara pasti atau secara jelas bahwasanya perubahan-perubahan eksternal itu tidak bergantung pada perubahan-perubahan internal manusia. Nah, makanya penulis menyebutkan sebagai perubahan internal ini sebagai perubahan yang sangat memiliki pengaruh besar di dalam perjalanan kehidupan manusia. Nah, Al-Quran telah menjelaskan bahwasanya bangunan yang paling tinggi atau bangunan ideal dalam sebuah kehidupan manusia adalah dimulai dari pikiran dan iradah. Tidak mungkin membangun masyarakat ideal, menggerakkan sejarah secara ideal tanpa ada bangunan ideal yang ada dalam internal diri manusia. Kita tidak bisa juga mengatakan bahwasanya walaupun perubahan terjadi pada pikiran dan iradah, tapi dalam realitas eksternal tidak terjadi perubahan. Ini adalah dua hal yang tidak bisa dihilangkan. Pada realitas eksternal tetap aktual, eksistensi aktual atau realitas aktualnya tetap, sedangkan pada pikirannya dan iradahnya berubah. Ini adalah dua hal yang tidak bisa diterima dalam bahasan ini. Karena apa? Karena bicara perubahan eksternal, bicara juga perubahan yang ada pada gagasan-gagasan ideal yang ada dalam diri manusia. Karena bicara tentang hubungan sebab akibat, antara sebab dan akibat, antara potensi hal-hal yang potensial dalam diri manusia dan hal-hal yang aktual di luar diri manusia. Hal-hal yang potensial berkaitan dengan pikiran dan iradah tadi. Nah, makanya perubahan atau gerakan sejarah atau perubahan sosial di dalam masyarakat kita yang selalu berkaitan dengan realitas eksternal, di sana akan dalam bahasa ini disebutkan bahwasanya di sana disebut dengan jihad kecil. Sedangkan dalam persoalan internal manusia, di sana akan terjadi jihad akbar. Oke. Nah, makanya ketika perbuatan-perbuatan kecil yang ada di luar diri kita, perbuatan-perbuatan yang menggerakkan di luar diri kita, maka di sana disebut dengan, ketika dia berkaitan dengan perbuatan-perbuatan baik, maka di sana disebut dengan jihad yang kecil. Nah,
Tetapi persoalannya adalah pada internal diri manusia. Di sana ada pikiran, di sana ada kecenderungan, di sana ada keinginan-keinginan atau iradah, kehendak-kehendak. Maka disinilah sebenarnya yang ketika berbicara tentang kebaikan-kebaikan, maka disinilah yang paling banyak berperang. Oke. Makanya disebut dengan jihadul akbar. Nah, makanya ketika terjadi perang besar di dalam diri manusia, maka di sana sebenarnya terjadi apa? Terjadi perubahan yang sangat hakiki. Oke. Ketika terjadi perang besar di dalam diri manusia antara pemikiran dan irodah, gagasan-gagasan ideal dan kehendak-kehendak ideal, kemudian di sana ketika berubah, maka di sana sebenarnya terjadi perubahan yang sangat prinsipil. Okay. Terjadi perubahan yang sangat prinsipil dalam sejarah dan dalam kehidupan sejarah manusia dan sosialnya. Nah, jika salah satunya apakah eksternal hilang atau internal hilang, maka sebenarnya telah ada kehilangan atau ada hal yang tidak pernah atau tidak diketahui. Jika dua hal ini antara internal dan eksternal salah satunya hilang, maka sebenarnya telah hilang apa? Yang hilang itu adalah hakikat dan levelnya. Level itu menjadi berubah. Nah, kalau pikiran kita levelnya pada level yang ideal dan ini berubah atau hilang, maka sebenarnya apa yang ada di luar atau di eksternal diri manusia juga mengalami perubahan. Ketika salah satunya hilang, maka hilang juga level-levelnya tadi, atau hakikatnya. Karena ketika pikiran dan iradah diarahkan pada kecenderungan material, pada sesuatu yang rendah, maka apa yang terjadi di luar diri manusia atau di eksternal manusia itu juga sesuatu yang sifatnya material. Karena apa? Levelnya berada pada level material, bukan pada level ideal. Itu yang terjadi ketika salah satunya hilang. Makanya ketika kita membahas dalam sejarah, dalam pemahaman seperti ini, ketika kita membahas jihadul akbar, maka sebenarnya di sini yang dibahas, yang kita bicarakan adalah tentang kedalaman realitas yang ada di dalam diri manusia. Kedalaman realitas yang ada di dalam diri manusia. Karena di sana apa? Karena di sana ada hakikat-hakikat yang terbangun. Ada hakikat yang terbangun. Makanya dikatakan sebagai al-asas. Makanya dikatakan sebagai al-asas. Nah, ketika jihad asghar, ketika jihad asghar atau jihad kecil tidak berkaitan dengan jihadul akbar, maka sebenarnya tidak akan terrealisasi hakikat perubahan itu sendiri. Ketika terjadi perbedaan atau tidak ada kesesuaian antara jihadul akbar dan jihadul asghar, maka sebenarnya tidak akan terrealisasi atau tidak akan terjadi terrealisasi atau tidak akan berjalan sebagaimana hakikatnya atau sebagaimana kandungan dari sebuah perubahan itu. Karena di sana amal solih di luar diri manusia atau eksternal manusia itu bergantung pada asasnya, pada koidahnya atau asasnya, yaitu al-muhtawadakhili, pikiran dan iradah.
Makanya sebagian manusia atau yang diceritakan dalam Al-Quran, sebagian manusia atau kita sering mendapati cerita-cerita bahwasanya sebagian manusia itu sebenarnya tidak menyeru atau tidak menjawab sebuah perintah atau tidak menjawab sebuah kebaikan-kebaikan dari apa? Dari hati mereka atau dari relung atau dari jiwa mereka, tapi mereka melakukannya karena persoalan-persoalan keterpaksaan di luar diri mereka. Nah, jika manusia tidak atau kalau manusia tidak membangun gagasan-gagasan terbaik di dalam dirinya atau tidak membangun iradah-iradah terbaik, kehendak-kehendak terbaik di dalam dirinya, maka sebenarnya apa? Maka sebenarnya mereka akan keluar dari kerangka kediriannya atau mengingkari realitas internal dirinya yang kecenderungannya pada hal-hal yang ideal. Oke, hal-hal yang ideal. Makanya amal soleh atau perbuatan baik itu bergantung pada hal-hal seperti itu. Nah, mungkin juga kita bisa mendapati, bisa juga mendapati perbuatan-perbuatan baik dalam masyarakat kita, tapi keluar dari apa? Keluar dari kejiwaannya, keluar dari kejiwaannya. Makanya dikatakan bahwasanya, nah, ketika kebaikan atau perbuatan-perbuatan baik dalam masyarakat itu kosong dari gagasan-gagasan ideal, maka sebenarnya dia tidak terlepas atau dia hanyalah kata-kata yang apa? Dia adalah kalimat-kalimat yang kosong dari makna atau tindakan-tindakan yang kosong secara maknawi. Dia kosong secara maknawi. Makanya kalimat-kalimat yang keluar dari atau perbuatan-perbuatan yang keluar dari yang terrepresentasi dalam tindakan manusia, kedalamannya atau gagasan-gagasan idealnya bisa dipahami secara baik karena ada hubungan sebab akibatnya di sana. Ada hubungan sebab akibat. Makanya gagasan, pemikiran, iradah yang kecenderungannya pada sesuatu yang ideal akan terrepresentasi dalam tindakan ideal, karena dua hal ini saling bergantung, dua hal ini saling berhubungan, tidak bisa saling dipisahkan. Nah, nanti pembahasan ini akan disebut dengan pembahasan masuk dalam pembahasan masalul ala. Masalul ala. Kita akan masuk kepada masalul ala atau mungkin kita bisa mengatakan sebagai representasi ideal dari bangunan-bangunan ini atau dari pemahaman-pemahaman ini. Karena nanti akan berkaitan dengan, sudah disebutkan tadi bahwasanya sejarah itu akan selalu berkaitan dengan masa depan. Manusia akan selalu berhadapan dengan hal-hal yang akan datang. Karena pembicaraan sejarah bukan hanya pembicaraan tentang apa yang telah terjadi, tapi pembicaraan juga apa yang akan terjadi, tentang realitas aktual atau eksistensi aktual yang akan dihadapi oleh manusia. Makanya bangunan pikiran, bangunan pemikiran dan kehendak menjadi hal yang penting dalam memahami gerakan manusia, baik secara kesejarahan maupun sejarah sosialnya. Ini saja yang saya jelaskan untuk hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan selanjutnya tentang al-masalul ala sebagai representasi dari pembahasan kita hari ini. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.